Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal amalu bihi, wal amalu utawi ngelakoni bihi kelawan ilmu iku tarkul ajili, ninggal barang kang gigi, lil ajili krono barang kang isih meneh, lil ajili krono barang kang isih meneh. Ini terusan dari dawuh yang kemarin, di mana dua poin sudah disampaikan oleh beliau Abu Hanifah, yakni tarif daripada ilmu itu sendiri. Ilmu fikih itu adalah mengetahui apa yang menguntungkan dan apa yang merugikan. Selanjutnya adalah ilmu tidak lain untuk dilakukan ya, karena ilmu tanpa diamalkan tidak ada gunanya. Kemudian mengamalkannya, wal amalu bihi tarkul ajili lil ajili. Mengamalkan ilmu itu adalah meninggalkan hal yang spontan, yang cepat, yang sekarang, karena untuk mentarget hal yang di masa depan, yang jauh di belakang. Jadi ini merupakan pemilihan yang justru yang tepat. Orang yang smart, yang pikirannya panjang. Jadi yang dikejar dalam ilmu itu adalah akhirat, bukan dunia. Intinya demikian. Nah ini pemikiran target panjang seperti itu, ini berarti smart ya, pikirannya jauh ke belakang, mboten cetek, nek mikir mboten cetek, tapi jaru sampai di akhirat. Jadi memang ya oleh karena itulah beliau jeung Nabi mesti mawon ya, karena afton. Jadi beliau itu orang yang terjenius ya. Gambarannya ya seperti ini, mampu menembus bahkan sampai ke akhirat gitu. Jadi kalau orang sekarang bilang orang yang pikirannya jauh itu seorang yang visioner. Jadi mereka gambarkan kayak Steve Jobs misalkan, mampu menerawang model HP di masa depan itu kayak apa ya. Dia mampu membidik itu. Nggak, orang akan suka yang simple, minimalis gitu. Dia nembak seperti itu. Waktu HP keluar masih mau macam-macam bentuk, yang gini, yang kotak, yang kayak kupat. Waktu yang apa sini Nokia itu pernah yang kayak kupat, dan kayak ada yang kayak mortel, ada yang macam-macam. Jeb-jeb enggak. Orang ini barang yang modern. Masa depan adalah simple dan minimalis. Orang mungkin akan terkesima melihat keanehan-keanehan, keunikan-keunikan itu nggak akan bertahan lama. Otak akan kembali ke elegan dan minimalis. Jadi dia bikin model udah pancet ya. Baik yang keluaran pertama, kedua, ketiga pancet ya kayak gitu aja ya. iPhone itu ya. Ternyata benar. Ya, otak manusia ujung-ujungnya sempat ke sana kemari, tapi ujung-ujungnya simple, minimalis. Itu kita lelah, capek dengan yang kakean tingkah istilahnya. Kembalinya tetap yang ya sini model ini kayak gini nih. Ini
Untuk iPad pertama kali 2008 keluar, ya sampai 2020 hari ini 12 tahun ya pancet ya ini kayak gini nih, pancet kotak kayak gini. Itu nggak pernah yang macam-macam. Tapi ternyata otak, iya, bahkan bukan hanya tempat dia dilahirkan saja di Amerika, sampai whole world ya, so bundere bumi ternyata sama otaknya itu, yang simple minimalis, nggak neko-neko biasa gitu. Ternyata itu, jadi dia mampu menerawang 2008 sampai sekarang, ini berarti 12 tahun ke depan gitu. Inilah nanti sampai 12 tahun ke depan orang tetap akan senang gitu. Benar ternyata gitu. Dan ya itulah orang yang mampu membaca ya, masa depan, seorang visioner ya, mampu menerawang hal yang belum kejadian ya. Tapi ini urusan dunia bos ya. Beliau itu fatonah, itu sifat wajib daripada seorang nabi, seorang rasul gitu. Jadi pasti jenius. Bahkan yang diterawang bukan hanya sebatas dunia ya, 12 tahun ke depan, 10 tahun, 20, 200 tahun, bukan itu, bahkan sampai ya, kejadian di akhirat nanti di mata orang yang seperti ini kayak nonton TV. Jadi beliau Nabi itu nyawang mulai toko mlebu kuburan sampai dibangunkan, menghadapi hisab dan ditimbang amal, kalkulasi dan semuanya sampai neng wajiratul, itu kayak nonton TV. Enggak seperti cupetnya otak kita ini gitu loh, yang nggak mampu nerobos kayak gitu itu, makanya nggak ngerti mundur ala ini gitu. Jadi ibaratnya jenenge ya Allah, kowe nek iso nyawang le wis to le meniku ngene, ayo to tangi yo ndang tangi yo budal ndang wudu ndang ibadah udah ya kayak gitu. Sing awak dhewe gak nyantol blas ke sana ya nyawantai aja, ngapain. Iya oke, ya nyantai nanti bro, nggak usah ke susu bro. Kita kayak gitu aja karena nggak tembus memang gitu loh. Cepet otaknya ini, nggak mampu nyawang yang sampai ke sana gitu loh. Tapi beliau ya apa yang terjadi pasca mati bahkan sampai di akhirat nanti itu kayak nonton TV sudah gitu loh. Betapa lahap-lahapnya kobaran api neraka dan kejadian-kejadiannya di sana, jeritan dan derita semuanya kayak di depan mata. Makanya beliau yang tercepat untuk budal masjid, untuk melakukan ibadah yang paling betah, untuk mengabdi pada Allah Ta'ala sampai sikile abul. Karena itu kayak dilihat langsung, saking tajamnya jeniusnya itu. Jadi nggak paham ya mereka peringas saja, nggak paham gitu loh. Jadi ilmu itu sebenarnya adalah amal bihi, itu tarkul ajlil ajli, tunjung Nabi itu aslinya diobrai rono awak dhewe niki. Cuman kita yang mundur iki sing nggak paham gitu loh. Nah, cuman yang seharusnya kalau memang kita itu bodoh, menduk, gak paham, gak mampu nyawang, bagiannya makmuman. Kalau sudah makmuman ya sudah niat derek imam ya sudah gitu, manut ya. Kita repotnya ya, jadi yoga paham digongon makmum yoga gelem pisan, gak manut dan imam gitu loh. Imam yang ngomando ruko gak gelem ndang ruko, imam sampai iktidal gak gelem iktidal, berarti gitu. Itu kita itu saking mendunya. Padahal kalau sudah jenenge makmum ya manut, perintahnya manut gitu loh. Itu agama, itu didikan kita begitu. Kalau sudah makmuman manut
Kalau kamu nggak manut, ya jangan makmuman, gitu loh, nggak ngerusoi pisan, sholat sendiri sana karuan, gitu loh. Ini kalau sudah makmuman, kamu akan dapat 27, tapi manut ya, manut, gitu loh. Kalau imam ngomando rukuk, gitu loh, nggak mau, itu sudah 1 rakaat kamu tinggalkan imam ya, ketinggalan 1 rakaat, kamu sudah makro. Gitu loh, sampai iktidal. Nah, imam sampai iktidal itu sampai sudah ditanting neng kono kuwi. Nah, ini nanti sekali lagi kamu tetap nggak mau manut imam, kartu merah gitu. Itu sampai imam sujud kok sampai ndak ikut, ini ya sudah, gitu loh, bar sampean, karena itu tadi itu waktunya sampai harus ikut. Bahkan kalau imam sujud, sampai nggak perlu rukuk, nggak perlu langsung ikut sujud. Itu artinya apa? Manut apa enggak, gitu loh. Kamu ini lucu, katanya makmuman, kok nggak mau ikut imam, gitu loh. Jadi, nah ikut ya ikut, nah enggak ya enggak, kamu itu lucu. Jadi ngomongnya pengen ikut biar dapat 27, tapi nggak manut. Didikan Islam nggak gitu. Itu kalau sampai imam huilis sujud, ya sudah, berarti Anda lepas, gitu. Anda bukan jamaah. Nah, karena yang namanya rombongan nggak kayak kamu, gitu loh. Kalau rombongan ya ikut komando pimpinan, itu namanya anggota rombongan. Komando nggak manut. Lah kita itu seperti itu. Di komando jin Nabi nggak manut. Padahal kita untuk mimpin positif nggak mampu, cutral kayak gini otak kita itu. Ya harusnya kalau sadar nggak mampu, ya sudah, ya, manut pada pimpinan. Dan nanti komando pimpinan kayak apa aja, kamu harus ikut, gitu loh. Jadi al-amal bihi tarkul ajil lil ajil, ini merupakan latar belakang daripada ilmu itu sendiri, ya, yakni dalam rangka itu memang nggak ngejar dunia. Kamu diajak keringatan, kamu ya memang ya untuk hari ini ya keringatan memang. Yang kita tunggu adalah akhirat nanti. Tapi kok Anda mau membayangkan berarti di dunia nanti merugi dan soro? Oh, nggak mungkin, gitu loh, nggak mungkin. Pasti sama Tuhan dikasih, pasti itu. Dalam perjalannya mesti, gitu. Bayang bagi mongko sayuk jolil insani kedue manungso opo ala yahula yento ora lali sopo insan an nafsihi saking awak dhewe insan, wama lan saking barang yang fa'uhu kang manfaati apa ma ing insan, wama lan saking barang ya durruhu kang ngrugeni apa ma ing insan fi ulaha ing dalem kawitaning ing dalem kawitaning nafsihi wa akhiro halan akhire nafsihi. Maksudnya ulah itu maksudnya dunia, akhirahu itu berarti akhirat, ya, akhirate nafsihi gitu. Jadi maka seyogyanya untuk manusia itu ya nggak lupa diri, itu harus sadar diri akan posisi kemarin yang dijelaskan, ya. Ketahuilah positioning kita. Kalau kita nggak ngerti positioning, maka kita akan salah dalam melangkah. Itu sadari dalam apa saja. Ya. Misalkan Anda sekarang gimana? Anda sekarang di belakang sampean ada teman sampean itu senior apa enggak? Kalau senior berarti sampean posisinya adalah di bawahnya. Kalau di bawahnya berarti ya menghormatinya. Berarti gitu. Terus ada Pak Guru, berarti sampean posisinya adalah murid. Murid harusnya ke guru gimana? Ya gitu. Terus ada
di belakang sampean ada anak kecil misalkan, berarti kamu itu seniornya, di belakangmu itu ada juniornya, ya, berarti dia di bawahmu. Berarti kalau status kamu adalah senior dari junior kecil itu, berarti kamu harusnya kewajibannya apa? Menyayanginya. Berarti gitu. Harus yarham sohirona. Berarti kamu harus kasihan melihat dia, harus gitu. Jadi membantunya, dia kesulitan apa, mbok tulungi. Gitu loh. Berarti ketok raiso sarungan dibenakne, ketok urung mangan ya digolekne, ditakoni apa kowe urung mangan kowe, kantine tutup, ayo tak jalukne, ayo tak omongne. Harusnya gitu. Jadi ini namanya tahu posisi. Gitu loh. Kalau sampean seperti ini, dunia iki apik dan itu karepane pangeran kayak ngono kuwi. Gitu loh. Dan kita sebagai hamba, Tuhan sebagai Tuhan, Tuhan sudah menjalankan tugasnya, terus nyiptakan sampean, terus ngerezekani sampean, nggak tahu jalannya dari mana, yang jelas hari ini pun sampean kenyang, gitu loh. Mbuh sama dengan yang kemarin atau tidak itu sutradara, tapi yang jelas seperti kemarin kamu kenyang, hari ini ternyata pun kenyang, gitu loh. Bagaimanapun jalannya lewat mana saja terserah, gitu loh. Mbuh pancen sampean cash atau mutang, yang jelas sampean ya kenyang hari ini kenyataannya. Nah, ini Tuhan sudah menentukan seperti itu. Ya. Nah, sampean sebagai hamba, Tuhan sudah menunaikannya. Sampean sebagai hamba sudah menunaikan tugas hamba gimana? Gitu loh. Nah, nanti akan nggak belen lagi kalau Tuhan sudah menunaikan, kita malah nggak menunaikan. Gitu loh. Mau sembahyang aras-arasan dan bahkan ditinggalkan. Nah ini namanya nggak ngerti posisi, ini namanya gitu loh. Nah, ini yang namanya nggak pas. Nah, nggak pas ini tunggu nanti akibatnya gitu. Jadi kalau kamu jadi kakak nggak sayang sama adik kamu, tungguin. Dipastikan kuwi engko adikmu bakal kumowani ning awakmu. Gitu loh. Nggak akan lama nanti adikmu itu pasti akan neror ke kamu. Nah, kalau jajalan adikmu jarakan terus jajalan, kulawani ke kamu. Gitu loh. Jadi kalau kamu ke anak kecil seperti itu, mbok jarak kayak bocah kecil itu, lihatan, nggak akan lama anak kecil itu akan berani ke kamu. Tapi kalau kamu nggak gitu, mbok sayang, mbok openi bocah kuwi, dia akan segan ke kamu. Dia akan menghargai kamu. Jajal. Gitu loh. Oh kamu salah langkahmu, maka ya kejadiannya akan error itu nanti. Gitu loh. Jadi anak kecil itu harusnya menghargai yang besar. Betul, akan seperti itu. Benar, akan begitu. Itu kalau yang besar kasihan loh. Welas. Yarham sohirona. Kalau yang gede itu ngeramut, melasi neng sing cilik. Tapi jajalan jarakan bendino, itu berarti perlakuanmu sudah salah. Lihat nantinya, gitu. Kejadiannya akan salah apa akan benar, gitu. Itu dipastikan nggak akan lama dia akan berani ke kamu, gitu loh. Entah itu dengan omongan kasar, entah itu dengan tidak menghargai barangmu diuncal nih atau barangmu dihilang nih, terserah. Pokok semampu dia, yang jelas dia nggak menghargai kamu. Semampu dia, nggak tahu mampunya apa. Kalau berani langsung ya mungkin ngomong kotor ke kamu, kalau nggak langsung mungkin barangmu akan dilemparkan. Gitu. Terserah. Yang jelas dia nggak menghargai kamu itu nanti. Nek modelmu nggak sayang gitu. Oh kalau nggak tepat tunggu waktunya, akan error. Begitu loh. Sama, Tuhan sudah menunaikan tugasnya. Iki engko nek kowe ya mboten pas neng pangeran sebagai hambamu, tunggu waktunya, nanti akan error itu. Jadi nggak boleh untuk lupa positioning itu. Gitu loh. Ada pasnya ya masing-masing itu. Dan juga wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha.
fi'ulaha wa ukhroha. Jadi apa yang menguntungkan di dunia ini apa saja, di akhirat juga apa saja, yang untung, yang rugi. Ya berarti fa yastajliba nuli yen to amrin narik sapa insan maing barang yang fa'uha kang manfaati apa maing nafsi wa ijtaniba lan yen to ngedoi sapa insan maing barang ya durruha kang ngerugeni apa maing nafsi kaila yakuna supaya ora ana apa akluhu akale insan wa ilmuhu lan ilmune insan iku hujjatan yakuna iku hujjatan bukti alaihi kang melarat ing atase insan alaihi kang melarat ing atase insan fayazdadu sebabe tambah-tambah ya sebabe tambah-tambah insan apane ukubatan siksone apane ukubatan siksone naudzu nyuwun perlindungan sapa kita billahi kelawan Allah min sukhtihi saking murkoni Allah wa iqabihi lan siksone Allah. Itulah tujuannya apa? Ya tujuannya ngerti ya. Kita disuruh ngerti apa yang merugikan, apa yang menguntungkan baik dunia ataupun akhiratnya. Itulah ngerti ini berarti ilmu. Berarti gitu. Dan kalau sampean nggak punya ilmu ya maka akan itu tadi yang terjadi, sampean salah langkah itu karena nggak ngerti posisinya ya. Barang yang apapun di sekitar Anda itu sebetulnya ujian, semuanya apa saja gitu loh. Pangeran wis dawuh, jadi keluargamu, anak bojomu itu bukan apa-apa kecuali dia adalah ujian buat kamu. Itu iya semuanya ujian, orang-orang di sekitar kita ini ujian dalam apa? Yaitu kamu bisa nggak memperlakukan dengan pas gitu loh. Kamu nanti salah memperlakukan istrimu, kamu salah memperlakukan anakmu, kamu salah memperlakukan tetanggamu, kamu salah ya orang-orang di sekitarmu. Sing gede orang mbok hormati, yang kecil orang mbok sayangi misalkan. Ini berarti salah memperlakukan. Makanya itu ujian. Dan lihat kalau sudah salah, lihat nanti apa yang terjadi gitu loh. Maka kita harus ngerti posisinya ya. Dan mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, tujuannya faistajliba ma yang fa'uha. Jadi apa yang menguntungkan maka ambillah, lakukanlah. Wa ijtaniba ma yadurruha, apa yang merugikan jauhilah. Tapi kamu bisa menjauhi itu kalau kamu ngerti. Oh ini makro, jangan. Oh ini haram, jangan. Itu kan berarti kamu butuh ngerti kan. Kalau kamu nggak ngerti gimana kamu menjauhi gitu loh. Kaila yakuna akluhu wa ilmuhu hujjatan alaihi. Supaya apa? Supaya ini akal ini. Jadi kenapa kok dituntut demikian? Ini rangkanya dalam rangka untuk mensyukuri nikmat sing rupane akal gitu loh. Digunakne, diparingi iki digunakne gitu loh. Anda dikasih baju sama orang ya. Terus kamu tidak kamu gunakan yang semestinya. Mbok tekek ngarep kamar jeding ben nggo koset. Kira-kira orang yang ngasih gimana? Sampean akan kesulitan bayangkan orang ya. Bayangkan dirimu yang lebih mudah. Bayangkan dirimu. Keono kancamu, keono sarungmu, terus kamu masuk ke kamar dia, kamu tahu kalau sarungmu itu dipakai keset. Di hatimu rasanya piye? Situ. Wis ngono kuwi. Gitu loh. Bayangkan saja gitu, bayangkan kayak gitu ya. Kudungmu, bajumu, ya, sarungmu, kekno kancamu ya. Terus suatu waktu kamu masuk ke kamar dia, kamu lihat ya, kalau barangmu itu tidak digunakan seperti keinginan kamu gitu. Pengennya sampean itu ngasih sesuatu cek digawe ya. Ternyata pas ditekek nang ngarep jeding nggo keset. Gimana hancur hatimu? Kuwi sing dirasane pangeranmu, bayangne.
Kamu sama temanmu temen, ini kamu sama Tuhanmu loh. Ya. Bayangin, oh sama temen aja sakit hati kamu. Ini Tuhanmu, kamu yang melakukan kayak gitu, kamu dikasih akal sama Tuhanmu, dan tidak mau kamu gunakan. Iya rasanya, gitu loh. Jadi berarti seorang perempuan suka masak ya, kemudian dia masakkan seseorang, terus nggak dimakan atau bahkan dibuang untuk makan ayam, rasanya hancur hatimu, rasanya itu, gitu loh. Kamu kesel-kesel gawe golek resep nasi goreng ala Perancis misalkan gitu, kamu berikan untuk someone spesial. Ternyata gak dipangan atau bahkan dipakakne ayam, rasane priyatimu rasane itu sampai dikasih dan tidak digunakan yang semestinya, itu kayak gitu rasanya. Tapi maaf, kamu sendiri gitu ke Tuhanmu. Kamu itu dikasih otak sama Tuhan untuk mikir, tapi kamu males banget suruh mikir itu. Itu loh, itu kamu banget kayak gitu itu. Lihat itu. Ya, maka kalau seperti itu, maka aqluhu wa ilmu hujjatan alaihi. Itu nanti justru akan menjadi ya sebuah hujah untuk mengalahkan kamu, untuk menteror kamu itu nanti. Gitu loh. Jadi sama. Ya, kamu akan marah-marah ya karena sarungmu yang kamu kasih temanmu itu sarung baru ternyata di koset ya. Maka sarung itu akan kamu jadikan bukti untuk kamu sakit hati dan meneror temanmu itu. Kamu kurang ngajar gitu. Ngapain? Emang ngapain loh? Ini sarung, kamu bikin koset kayak gini. Ini saya yang ngasih kan, waktu kamu ulang tahun ya. Kamu jadikan kaset ini cuma itu loh. Maka sesuatu yang harusnya jadi hadiah tadi malah jadi ini bahan untuk menteror dia, akan kamu manfaatkan untuk ngelabrak dia. Kamu nggak usah ngomong macam-macam lah, ini buktinya udah kelihatan, ini sarung kan yang saya beri kemarin kan, kamu jadikan konsep ini loh. Berarti aku itu memang kayak gitu di hatimu, kamu itu kejam banget sama aku. Amin akan bilang gitu. Jadi sarung yang harusnya itu jadi kebanggaan, kebahagiaan ya, malah jadi alat untuk menteror dia, untuk mengkomplain dia. Sama, besok kamu itu akan dikomplain sama pangeranmu di neraka sana. Kenapa? Karena akal yang diberikan ke kamu nggak kamu gunakan. Gitu loh. Mestinya akal itu menjadi kelebihanmu, malah justru jadi apesmu. Gitu loh ya. Yang salah kamu, harusnya itu jadi sesuatu yang spesial, hadiah dari Tuhanmu, nggak dikasih ke makhluk yang lainnya, cuman kamu gitu loh. Tapi karena nggak kamu gunakan yang semestinya, maka yang terjadi bukan hadiah spesial, malah hujatan alaihi gitu loh. Jadi akan jadi sebuah bukti untuk menteror sampean nanti gitu. Besok waktu hisab gitu, sampean akan diteror Tuhan gara-gara itu tadi. Itu yang akan merugikan sampean nanti. Akalmu harusnya menguntungkan kamu, tapi berbalik arah menjadi kerugian kamu. Akan begitu. Wa yazdada uqubatan. Akhirnya orang jadi seneng ya. Akhirnya malah senep sampean. Dia salah dhewe. Gitu loh. Oh dikai sarung, dikai koset. Gitu loh. Naudzubillah, jangan sampai yang sedemikian rupa kita minta perlindungan Allah Ta'ala min suhtihi, dari murka Tuhan, wa iqobi, dan siksanya. Jangan sampai yang demikian. Makanya gelemo gitu loh. Jadi kurang lebih ini sampean rasanya kabeh. Pokok indikatornya mudah. Kalau sampean kerungu ya neng gune sebelah kamare Pak Soni
ting teng terus sampean aduh alah gimana itu berarti sampean masih kena itu yang nama kerennya penyakit kenteng itu sebetulnya virus kenteng. Dan itu berarti ya ini ya, sampean harus nyadari bahwasanya sampean itu berat sekali ya untuk ini mengolah otak ini gitu loh. Sampean termasuk yang itu, termasuk orang yang paling berat untuk dijak keringetan otaknya gitu loh. Jadi ada orang yang malas banget jak olahraga, ada gua mau pokoknya anti lah gitu, anti dengan yang namanya olahraga, capek-capekan itu nggak mau kerja sama sekali dia gitu. Pengennya nongkrong-nongkrongan gitu saja, kongko-kongko, sama sekali nggak mau keringatan. Ada begitu orang itu. Ya kalau yang masalah ini sih nggak seberapa ya. Gitu loh. Paling ya tubuhnya nggak sehat gitu saja, kalah dengan yang suka olahraga gitu. Tapi kalau sudah ininya yang malas untuk bergerak, iki kok sampai tekan akhirat bos, betul namung kerugian dunia. Nah, karena untuk di akhirat nggak ada masalah ukuran kamu kekar, kamu sehat, nggak ada ukuran itu. Ya. Jadi di akhirat itu seberapa inimu. Ya, kamu mengenal Tuhanmu, kamu mengenal agamamu, kamu menjalankan semua itu ininya itu. Itulah. Maka kalau sampean itu termasuk orang yang malas untuk gerak ininya, ya hati-hati sampean gitu loh. Sampean duwe penyakit yang namanya malas ngobani ini, karena itu wajar manusia kayak gitu tuh. Dijak olahraga males, mau keringetan, mau kecapean, pengennya ya turu gitu aja, nggak enak kemeng, nggak enak pegel, nggak enak sumuk, nggak enak keringetan, pengennya gitu yang nyaman-nyaman, pengennya gitu. Tapi itu nanti ya tubuhmu nggak sehat, kamu gampang sakit, enak gerimis titik pilek kamu, akan begitu. Beda yang sehat, itu masih udan koyo opo, bahkan udan-udan tatak kayak mboten nonton pilek iblas. Itu karena paru-parunya sehat gitu loh. Tapi yang nggak mau sama sekali ya paling adem ukur-ukur nggak sampai udan pun pilek gitu ya, itu konsekuensinya gitu loh. Tapi ya mekor itu hukuman di dunia lah ya masalah itu. Tapi kalau iki bos gitu loh, nek sampean jak ngaji abot, jak cawe abot, jak sekolah abot, tapi ini hampir kena semuanya, yang kayak gitu hampir kena semuanya. Pokoknya urusan otak, sport otak, buru kone, sawir, sekolah, ngaji, tarian, lalaran, apa saja, pokok yang nuntut ini sampean mesti itu, aduh mateng, ngaji, sawir, lah itu hati-hati kalau yang seperti itu gitu loh. Karena ini nanti itu ancamannya ini, naudzubillahi min syuhtihi ini. Ya, itu artinya sampean sudah nggak mau memanfaatkan pemberian Tuhan yang namanya akal, maka kamu akan dapat ancaman ini. Pangeran murko itu nanti, duko nanti, emosi ke sampean. Gitu, kamu dikasih nggak kamu pakai, gitu loh. Jadi ya harus dipakai, gitu loh. Ya sama perempuan yang buai masakan ya ini minuman ini belas gak disenggol ambil tamu nih ya kecewa ini kita gini mau angel-angel ini misalkan es degan mau golek nih kangelan barkui meceli dan sebagainya ya, ternyata tamunya cuma datang pergi lagi belas gak dicipi. Ya Allah piye itu mesti begitu, kecewa dia dibikinkan gak disenggol belas gitu loh. Nah, Tuhan pun sama, kamu dibikinkan akal, kue nggak gelem gawe blas. Ya wajar lah kalau emosi Tuhan ini, gitu loh. Maka jangan sampai kamu termasuk yang itu, nggak mau menggunakan akalmu.
Karena Anda mancing emosi Tuhanmu, itu artinya itu. Gitu loh. Jadi ojo males dijak sholat, dijak ngaji, lalar, harian. Kalau enggak ingin didugani pangeran. Waqat waroda lan temenus tumeka fi manaqibil ilmi ing dalam pira-pira kautamane ilmu wa fadhailihi lan pira-pira kaunggulane ilmu apa ayatun pira-pira ayat. Apa ayatun pira-pira ayat wa akhbarun lan pira-pira hadis sahihatun kang sahih apa hadis fix apa hadis masyhuratun tur kang masyhur viral apa hadis lam yastaghil kang ora ketungkul sapa ingsun bidzikriha kelawan nyebutaken ing ayat wa akhbar kaila yatula supaya ora dadi dawa apa alkitabu iki kitab taklimul muta'alim. Jadi untuk ya memang begini, kamu nggak ngerti ya sama fungsinya, sama gunanya. Ini yang bikin sampean tuh rodok malas untuk mengejarnya, ya. Karena kamu kurang dikenalkan dengan fungsinya, gitu. Sehingga kamu kurang tertarik mengejarnya. Memang begitu. Tapi ya kalau berarti penting buat sampean untuk ngerti, ya. Itu fungsinya apa? Itu manfaatnya apa? Itu untungnya apa? Kalau ilmu itu apa sih gunanya? Itu sebetulnya penting sih, ya. Dan banyak kalau dicari Qur'annya, hadis sahih itu akan banyak sekali, ya. Tapi maaf, sengaja sama sekali nggak saya ucapkan, nggak saya sebutkan di sini. Ya ini nanti ben nggak ketebelan kitab ini, gitu loh. Ya karena kenyataannya itu pengaruh sekali. Kitab itu yang dicari adalah muhtasarat. Kitab-kitab minimalis. Nah, kalau kandel titik ya udah pasti ditinggalkan. Gitu. Nah, ini aja sampean pakai di absen, nggak di absen sampean wis bubar gitu. Gitu. Padahal kitabnya sakmene iki tipis e. Bayangin nek kandelan malih. Gitu. Dan ini sudah enak ya. Enaknya di mana sampean? Sampean tuh tinggal beli jadi ya. Dulu nggak ada kayak gini, nggak ada pabrik. Dulu kalau mau ngaji nulis, gitu loh. Bayangkan kalau kitab ini kandel, wong sampean yang tinggal beli aja loh, ya, nggak pakai nulis, itu sudah kayak gini, malas berangkat ini. Bayangkan kalau suruh nulis dan kandel, gitu loh. Maka positif nggak mau. Jadi artinya ya penting jane penting aslinya ngomong nih fadilah ya penting jane, tapi maaf ini nanti kitab akan dibuang ini nanti kalau kekandelan. Ini ada alasan beliaunya gitu. Nah, tapi sebetulnya memang itu fungsi ya, yang bikin sampean kurang ngerti kalau historinya ilmu, keunggulannya ilmu itu apa saja. Ini kamu kurang ngerti. Gitu loh. Jujurnya itu memang sebetulnya. Ya, tapi daripada kitab ini kandel oleh beliau nggak disebutkan. Ya. Tapi di dalam oleh Kiai Sareh sedikit diulas itu. Wa yakfi fi fadilatihi ma ruya an Abi Darda ini Sareh iki. Radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah ini saya bacakan saja ya, karena beliau takut sampean nggak mau ngaji karena nulis ini. Sampean sudah nggak nulis lagi tinggal beli, jadi dibaca aja. Man salaka tariqan yatlubu fi ilman salakallahu bi tariqan min turukil jannah. Ini cukup ini ada hadis-hadis ini. Jeung Nabi dawuh kalau siapa saja yang salaka tariqan yatlubu fi ilman, kalau ngambah jalur ya, di mana jalur itu dalam rangka mencari ilmu, maka salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Itu namanya Tuhan sedang menaruh Anda ke jalur menuju surga. Berarti itu. Jadi artinya ilmu itu merupakan kompas arah menuju surga. Artinya itu. Jadi di mana kamu sedang nambah jalan, di mana kamu sedang berada di jalur, di mana jalur itu adalah
ada mencari ilmu di situ, maka itu artinya Tuhan sedang menempatkan kamu ke jalur menuju surgamu. Gitu. Jadi nek sampean pengen golek surga iku piye ya itu mlebu nang urusan taklim wa ta'alum. Makanya Mbah Yai Jazuli torikonya bukan yang toriko ini ndak. Beliau torikonya taklim wa ta'alum titik gitu. Enggak pakai yang istighfar sekian, tahlil sekian, enggak pakai yang itu-ituan gitu loh. Ya. Dibaiat dan sebagainya enggak pakai yang itu-ituan. Toriko beliau taklim wa ta'allum di situ. Abdul Turuk ilallah toriko taklim wa ta'allum di situ jeung Nabi. Bapak Mbah Jazuli di situ. Ya kenapa lah ini hadisnya. Ini akan membawa ke surga kan? Gitu. Jadi ngaji titik ya kuwi. Jadi thariqah itu adalah sebuah jalur di mana membawa kita ke Tuhan kita, ke barang yang diridhai Allah Taala, ke surga dan ila akhirnya. Dan itu adalah thariqah. Gitu loh. Dan rupanya macam-macam. Ada thariqah ini, thariqah itu macam-macam. Tapi Mbah Yai Jazuli satu, guys. Taklim atau alum itu belajar mengajar itu di situ jalannya Mbah Yai menuju surga yaitu. Dan ya ini buktinya. Dan yang Nabi Dewi dawuh kalau di mana kamu berada di jalur di mana di situ itu golek ilmu, maka kamu oleh Allah Taala sedang diletakkan di jalur menuju surgamu. Wa innal malaikata la tad'u ajnihatahu litolibil ilmi ridon bima yasna'u gitu. Dan dijelaskan bahwasanya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya ya, ngerangkul sang pencari ilmu dalam rangka ridon bima yasna'u, dalam rangka sukacita dengan apa yang sedang dilakukannya. Artinya sayang banget. Malaikat itu sayang banget dengan sampean. Pokok selagi kamu cari ilmu, para malaikat itu sayang dengan sampean. Jadi digambarkan ini sedang merangkul dengan sayapnya. Gitu loh. Merangkul para pencari ilmu itu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard wal khitam fi jawfil ma. Ya. Dan innal alim ya, orang yang pandai itu dimintakan ampunan oleh seisi langit dan bumi. Gitu. Ya, wal khitan ya, dan juga itu ikan-ikan di lautan itu, hijau filma di tengah air, tengah lautan itu. Gitu. Itu dimintakan ampunan oleh orang seisi ini langit lang dunia ini. Lihat wong alim itu kaya ngopo? Keuntungannya jadi alim itu kayak apa? Ini innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard wal khitan. Ya, seisi langit dan bumi plus ikan di lautan itu kabeh njaluk ning ngapura ning wong alim. Kok penak men ya? Kok penak men? Kabeh njaluk ning sepuro. Lah emang yang lainnya hutang apa ke orang alim itu? Itu kok sampai yang lain mintakan ampunan? Loh iya, utang jasa. Loh di mana utang jasanya? Di mana utang jasa mereka ke orang alim? Nah sekarang lihat begini, apa yang dilakukan orang alim di dunia ini, dan banding nih jejeren dengan apa yang dilakukan orang bodoh di dunia ini, bandingkan. Terus lihat bedanya apa? Ada dua sosok, yang satu alim, yang satu bodoh. Ini apa yang dilakukan di dunia ini? Yang bodoh tentu karena ndak ngerti ya, isine neng dunia ini ngerusak barang-barang, mesti begitu. Gitu loh, karena dia bodoh. Barang-barang dirusaki. Neng konco ngerusak neng barangi wong liya digosok, neng barangi tonggo dicuri dan sebagainya. Lihat itu hidupnya kayak gitu, lihat itu. Dia neng dunia nggak perkara tok, ini memang orang bodoh ya kayak gitu itu. Gitu loh. Tapi lihat orang alim, hidupnya di dunia gimana orang alim itu?
gitu loh. Dia menjaga, dunia ini dijaga karena orang alim sadar dunia ini karo pangeran dikekno khalifah pengganti, rupane menungso iki nggo ngrawat dunia. Maka orang alim dalam kehidupannya merawat orang-orang di sekitarnya, yang kecil diopeni gitu. Yang besar-besar digali manfaatnya, digali skillnya untuk bermanfaat di kedepannya. Yaitu segala hidupnya menguntungkan orang lain gitu. Nggak mau membunuh hewan asal-asalan, itu orang alim gitu loh. Nggak mau meracun ikan besar-besaran, itu orang alim gitu loh. Lah wajar kalau mereka semuanya memintakan ampunan kepada orang alim. Mereka memang berutang apa? Lah itu orang alim itu memperlakukan semua dunia ini dengan baik, itu orang alim. Nek wong bodoh bagian ngerusai gitu loh. Jadi orang bodoh nih, lihat orang bodoh nih ya, kayak nenggone kali gitu ya, di sungai di rumahmu itu ya, Tuhan sudah ngasih kamu ya 1000 indukan di situ. Dulu gitu, dikasih 1000 indukan di situ. Asal kamu jangan rakus, kamu mancing di situ setiap hari, nggak akan habis itu, ya, nggak akan habis. Pokok itu sudah dicepai indukan ribuan di situ. Pokok asal kamu nggak rakus, setiap hari kamu pancingi 5-7 cukup untuk keluargamu, kamu pulang, kamu makan ikan, mau 500 tahun hidupmu nggak akan habis. Yang indukan akan terus bertelur, punya anak lagi, bertelur, punya anak lagi. Kowe pengen mangan iwak 200 tahun cukup, syaratnya satu, pancingan tok til ya. Iya. Jangan bunuh indukan-indukan itu ya. Gitu loh. Bawa pulang cukup untuk keluargamu saja ya. Nah, orang alim begitu. Ya udah dia mancing, asal ini untuk anak saya, ini istri saya, ini untuk saya, ya sudahlah, pulang. Pagi sore dia akan makan ikan terus itu, meskipun dia hidup di dunia 500 tahun. Jangan khawatir, sudah disiapkan oleh Tuhan. Ini orang alim. Lihat orang bodoh itu. Nah, kali langsung diublek-ublek, disetrum atau diracun ya, sampai entek. Dan dia ketawa-ketawa katanya dia dapat banyak. Yang orang lain itu ya cuman bawa pancing saja, bodoh kamu dapat dikit kan? Ini loh aku. Dapat setrek aku. Dia gitu. Tahunya dia pinter. Ya. Tapi ya sudah, bar kuwi entek kalimu. Bar kuwi setahun meruput budal rono enggak nemu. Itu loh. Kowe mancing ning kono bendino sampai sore gak oleh apa-apa. Wong induke mbok pateni kabeh ning ndi utekmu. Gitu loh. Tapi tahunya gitu, sadarnya manusia itu wah, aku hebat. Yang tiap hari enggak rakus itu yang goblok itu. Jadi pikirannya jauh, yang ini pikirannya pendek. Yang penting hari ini, besoknya gimana enggak nyantol dia itu. Tapi buat dia yang smart itu. Gitu loh. Lihat Tuhan nek ngopeni sampean ini. Gitu loh. Tapi lihat perlakuan kebodohan kamu, lihat itu. Jadi orang alim yang nanti bisa menjaga dunia ini orang alim. Dia nggak akan serakah, dia bawa pulang secukupnya. Ini nanti sampai cucu-cucunya makan ikan semuanya. Tapi kalau sudah ada orang bodoh satu di kampung itu, hilang itu. Akhirnya ya sudah, orang mancing nggak tapi oleh iwak. Ini salah sopo? Indukan sakmono mbiyane mbok pateni kabeh. Utekmu nendi? Nah, itu loh, makanya ini lihat bedanya. Orang alim dan orang bodoh, lihat bedanya. Terus di sini dikatakan wal khitan, mendoakan orang alim. Kamu heran? Harusnya kamu enggak heran. Gitu loh. Karena beda orang alim sama orang bodoh itu. Gitu loh. Wa inna fadlal alim alal jahil kafadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakib ya. Keunggulan orang alim
atas orang bodoh itu kayak rembulan dan sinar kecil yang lainnya di malam hari. Ya, bintang sama bulan jauh sekali. Ya, mungkin kalau saat kamu lihat di kegelapan malam ada sorot bintang, mungkin kamu sempat terpana melihatnya, ya itu cahaya indah sekali gitu. Tapi kalau kamu nanti sudah melihat rembulan kemudian mendekat dan datang, maka bintang itu akan udah nggak ada artinya buat sampean. Ya kan seperti itu orang alim itu, gitu loh. Jadi sampean entah itu laki-laki entah itu perempuan, ya mungkin sampean yang laki-laki sempat melihat bintang, ya perempuan ya buat sampean, wah ini idaman nih, cocok untuk ibunya anak-anak yang kayak gini ini loh bos gitu. Yang cewek juga gitu, lihat santri ya kecil-kecilan ya siswa apal tajwid lah gitu ya, terus juga bilang, yang cewek itu bilang, ya ini loh kang santri ya gini apal larang tajwid gitu. Mungkin sempat terpana ya dengan ilmu kecil-kecilan ya. Tapi lihat kalau sampean seperti itu, sekali nanti yang ilmu yang besar datang ya, ada yang minang dan apal alfiyah, awas kamu, minggir kamu. Kan begitu. Itu loh. Yang tajwid minggir. Akan begitu lah, iyalah orang yang milih lah. Itu loh. Seperti sampean kan milih toh. Sampean apa mau asal-asalan pokok perempuan, apa sampean mau kayak gitu? Kamu mesti milih. Yang perempuan juga sama pasti milih, nggak bisa gitu. Saya milih, emang saya baju gitu. Dipilih diam aja, nggak bisa, manusia saya harus milih. Saya suka yang ini, sampean begitu. Tapi kamu sudah tahu yang namanya di dunia milih itu gimana, hukum di dunia milih itu. Di dunia milih itu yang terbaik yang diambil, gitu loh. Nah, terus kamu nggak mau dijadikan pondok yang terbaik, kamu nggak mau, aneh kan? Gitu loh. Jadi kalau nanti datang yang terbaik, kamu ditinggalkan, akan begitu. Ini sama, mungkin sempat terpikat dengan sinar gumintang, tapi saat rembulan datang, udah minggir bintang, akan begitu. Sama, mungkin akan ada buat yang cowok, mungkin akan ada cewek yang terpikat ke sampean, ya sebelum dia sadar melihat rembulan, sampean akan ditinggalkan, positif. Yang perempuan juga sama, mungkin ada cowok yang sempat terpikat sampean, ya sebelum yang pintar datang. Kalau yang pintar datang positif, kamu akan ditinggalkan. Udah, diakui saja memang kayak gitu. Lo kok kayak gitu sih, kamu tega banget. Kamu sendiri begitu. Kamu sendiri begitu, nggak usah ngomelin orang lain. Kamu sendiri begitu. Gitu loh. Kalau ada yang lebih baik, mesti kamu pilih yang lebih baik. Nggak usah ngomelin orang lain. Just kayak gitu, itu dunia berjalan. Gitu loh. Lah, terus gimana makanya jadi yang baik makanya. Gitu loh. Jadi saat sang alim datang, maka jahil akan ditinggalkan, karena alim bak rembulan, jahil hanya mentok gumintang. Gitu loh. Wa annal ulama warasatul anbiya, fa innal anbiya lam yurisu dinaron wala dirhaman wa innama waratu al ilma, ya gitu. Dan ulama itu merupakan pewaris para nabi, karena para nabi itu tidak mewariskan dinar dirham tapi mewariskan ilmu. Faman akhodahu faqad akhoda bi haddin wafirin, ya. Jadi kalau orang yang sudah mengambil ilmu itu berarti ya sudah dia dapat bagian yang luar biasa, karena itu bagian warisannya para nabi gitu loh. Jadi kalau sampean mau gelem mewarisi ilmu, itu namanya kamu itu pewaris nabi gitu. Kamu itu dapat warisan yang besar, kamu itu yang luar biasa, karena warisan yang kamu dapatkan itu ilmu pengetahuan, dan itu warisannya nabi gitu loh. Jadi ya sudahlah, banyak cerita tentang Nabi Adam kemarin sudah diceritakan. Intinya ini yang mau diwariskan ke sampean itu ya. Bukan sekedar emas dirham saja, ya.
tapi ini ilmu pengetahuan. Di mana ilmu pengetahuan ini gunane manfaatnya sampai tekon akhirat sana. Faslun ilahuna wallahu a'lam.